Indonesia Darurat Pelecehan Seksual, yang mana ini dilakukan oleh aparat penegak hukum dan juga para petinggi yang memiliki latar belakang keagamaan. Inilah yang terjadi kalau misalnya otak kita dijalankan oleh hawa nafsu. Nah, menurut Bapak tuh apakah ini tuh salah sistem atau individu? Ya, banyak dari mereka tuh yang jadi pelaku karena merasa dilindungi oleh sistem. Nah, ini bukan sekadar moral individu, Pak. Ini tentang impunitas yang diberi oleh struktur. Kalau sistem ini tuh tegas ya, mungkin nggak akan ada dosen berani minta tugas dibayar pakai tubuh. Betul, tapi kita juga harus akui ya bahwasanya pendidikan moral dan kesadaran personal kita ini tuh sangat lemah ya. Kita terlalu fokus menyalakan sistem, tapi lupa membangun karakter. Bahkan di luar negeri yang sistemnya itu lebih tegas pun, itu masih aja kasus pelecehan seperti ini tuh tetap ada ya. Apalagi kita ya, apalagi di negara kita yang sistemnya itu sangat gimana gitu ya. Tapi di luar negeri, Pak Fandi, pelaku dari institusi besar itu bisa langsung mundur atau dihukum secara terbuka. Nah, kalau di sini, beritanya harus viral dulu, dan kemudian nanti ada keributan besar, nah, baru tuh diurus. Kalau diam-diam, ya aman-aman aja. Nah, itu tuh sebenarnya membuktikan sistem kita ini lunak terhadap pelaku elit ya. Kasusnya akan diusut secara tegas kalau beritanya itu sudah naik ke media ya, sudah viral. Nah, ya kita sangat lunak dengan orang-orang elit. Sepakat, cuman ya lunak bukan berarti tidak ada upaya, Pak. Beberapa lembaga kini mulai punya SOP penanganan pelecehan. Tapi budaya victim blaming kita juga harus dibongkar, Pak. Dan disinilah masyarakat itu punya peran besar juga. Oke, sepakat. Budaya patriarki dan ketaatan yang salah arah. Nah, kita itu hidup dalam patriarki, di mana tokoh berwibawa bisa seenaknya karena masyarakat kita tuh dibentuk untuk hormat tanpa syarat. Ya, hormat tanpa syarat, Pak. Misal, kalau pelakunya itu ustadz ya, itu dibiarkan. Kemudian, kalau profesornya terkenal, itu dianggap nggak mungkin melakukan hal tersebut. Nah, ini gimana menurut Bapak? Kalau itu sebenarnya kita juga harus hati-hati sih, Pak, dengan stigma ini. Tidak semua budaya taat itu tuh salah arah, Pak. Kita perlu membedakan antara menghormati dan membiarkan. Jangan semua bentuk kepatuhan itu dianggap sebagai pembuka jalan pelecehan, Pak. Oke, tapi masalahnya Pak Fandi, dalam banyak kasus ya, korban biasanya tuh dihentikan dengan kalimat, dia kan orang baik, kamu jangan fitnah. Ini sebenarnya bukan soal budaya taat, tapi budaya tutup mata, Pak. Dan hal itu yang membuat banyak predator tumbuh dengan subur, Pak Andi. Oke, sepakat sih Pak, tapi kita juga harus mendidik masyarakat bahwa taat bukan berarti membungkam akal sehat ya Pak. Kemudian, peran media, pendidikan, dan komunitas itu sebenarnya sangat penting untuk memfilter siapa yang layak dihormati Pak. Mungkin bisa seperti itu ya. Ya, suara kalian tuh sangat penting sebenarnya.